Hai guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau bahas tentang dasar-dasar akuntansi. Semoga materi ini bisa menjadi sedekah jariah aku. Kita langsung aja ke materinya ya guys. Jadi aku hari ini mau bahas tentang pengertian akuntansi, terus udah gitu fungsi dari akuntansi, manfaat akuntansi, persamaan akuntansi, terus yang terakhir itu aku mau bahas juga tentang jenis-jenis akuntansi. Pertama, aku mau bahas tentang pengertian akuntansi. Yang pertama itu, akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data dan transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan. Aku juga mengambil tentang pengertian akuntansi berdasarkan beberapa para ahli. Yang pertama itu berdasarkan pengertian akuntansi dari Charles de Hornburn, yaitu akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi sebuah laporan, dan mengkomunikasikan hasil kepada para pengambil keputusan. Yang kedua itu menurut Warren dan kawan-kawan, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Dan yang terakhir itu menurut Rudianto, akuntansi itu adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha. Kemudian materi yang kedua itu tentang fungsi akuntansi. Akuntansi yaitu berfungsi untuk membantu merencanakan pertumbuhan dari suatu perusahaan. Jadi dengan adanya akuntansi nanti akan terbentuk yang namanya laporan keuangan dan itu akan bisa membuat dan dibuat prediksi untuk pertumbuhan perusahaan itu. Kemudian akuntansi juga untuk mengamankan pinjaman. Yang ketiga, akuntansi untuk mendapatkan investor atau menjual bisnis. Jadi kalau misalkan laporan keuangannya itu dia bagus dan dia laba terus, nanti akan dapat investor yang berfungsi untuk menjalankan operasional perusahaan. Kemudian yang keempat itu akuntansi untuk membantu mendapatkan pembayaran. Kemudian yang berikutnya itu manfaat dari akuntansi itu sendiri. Yang pertama sebagai informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Jadi pengguna laporan keuangan itu bisa juga diberikan oleh investor. Jadi investor juga bisa memantau setiap bulan perkembangan dari perusahaan yang dia invest. Kemudian yang kedua sebagai bahan evaluasi keuangan. Jadi dengan adanya laporan keuangan setiap bulan atau triwulan atau tiap semester, itu nanti akan kelihatan pertumbuhan perusahaan itu dia laba atau rugi. Yang kemudian yang ketiga itu sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dengan adanya laporan keuangan itu nanti bisa kelihatan perkembangan perusahaan itu dia akan meningkat atau menurun dari bulan-bulan sebelumnya. Kemudian yang keempat itu sebagai pencatatan ekonomi keuangan. Jadi dengan adanya laporan keuangan itu nanti bisa kelihatan dia perusahaannya itu lebih besar pendapatannya atau lebih besar bebannya atau biayanya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Kemudian karena berhubung saya ngomong mulu dari tadi saya haus, jadi saya bikin teh dari Tongji. Ini enak banget. Jadi saya bikin teh dari Tongji. Ini. Dan ini dia pekat banget ya, teh Tongji ini. Ini saya pakai yang teh melati. Karena dia harum banget tehnya.
dan dia bikin melegakan tenggorokan dari haus. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin teh aja dari tongji karena memang dia wangi banget tehnya. Terus dia juga harum. Kemudian dia juga punya banyak varian rasa. Jadi nggak cuma teh melati aja atau jasmine tea. Dia ada juga matcha tea, ada juga ginger tea, ada juga milk tea. Jadi ada varian lainnya juga selain dari jasmine tea. Kalau yang ini yang saya minum itu jasmine tea. Dia pekat banget loh tehnya. Kita lanjut ke materinya ya teman-teman. Kemudian materi yang keempat itu persamaan akuntansi. Yang pertama itu harta atau aktiva atau aset. Jadi aset itu terdiri dari hutang sama modal. Jadi dia ada dua sisi, debit dan kredit. Kalau debitnya itu harta, terus udah gitu untuk debitnya harta, untuk kreditnya itu hutang plus modal atau pasiva. Sedangkan modal itu terdiri dari modal awal ditambah laba atau rugi. Jadi tergantung dari laporan laba rugi perusahaan. Kalau misalkan dia laba, dia akan menambahkan modal. Kalau misalkan dia rugi, dia akan mengurangi modal awal. Kemudian yang ketiga itu laba atau rugi. Jadi laba atau rugi itu didapat dari pendapatan atau sisi kredit, kemudian dikurangin beban atau sisi debit. Gitu. Kemudian yang kelima itu jenis-jenis akuntansi. Yang pertama itu akuntansi pemeriksaan atau auditing. Auditing itu adalah memeriksa laporan keuangan atau bisa juga operasionalnya perusahaan itu sendiri, atau bisa juga dengan ketentuannya juga bisa juga diperiksa ya. Maksudnya emang sesuai sama ketentuan regulasi atau misalkan ketentuan dari pemerintahan kayak misalkan dari bank, bisa juga dari kita ikutin dari regulator OJK ya atau otoritas jasa keuangan. Kemudian ada juga akuntansi biaya atau cost accounting. Ini untuk memprediksi biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga itu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini lebih ke financial accounting ya. Jadi lebih ke laporan keuangan itu sendiri gitu. Jadi misalkan dia membuat laporan keuangan, dia membuat laporan laba rugi, dia juga membuat laporan modal perusahaan. Kemudian yang keempat itu akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Ini juga kurang lebih sama kayak akuntansi biaya ya. Jadi dia lebih ke anggaran sih, lebih ke anggaran perusahaan gitu. Jadi kayak manage keuangannya perusahaan itu gimana, budgeting, terus dari gitu realisasi budgeting. Kemudian yang kelima itu akuntansi perpajakan. Jadi lebih ke menghitung pajaknya itu sendiri, pajak perusahaan. Baik dari PPh karyawan atau PPh 21, PPh badan, PPN, PPh final, dan lain-lain. Yang keenam ini budgeting. Budgeting ini kurang lebih sama kayak akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Jadi dia yang membuat budget selama 1 tahun ke depan si perusahaan itu. Jadi dia yang menganggarkan berapa sih biaya yang akan dikeluarkan selama 1 tahun ke depan. Kemudian sistem akuntansi atau accounting system. Jadi sistem akuntansi ini lebih ke sistemnya perusahaan. Jadi dia lebih ke sistemnya akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Kalau memang perusahaan itu belum ada akuntansi, bisa juga menggunakan Excel atau bisa juga menggunakan sistem yang lain. Gitu. Kemudian akuntansi anggaran ini sama ya, sama seperti budgeting tadi atau budgetary accounting.
Kemudian akuntansi pemerintahan atau governmental accounting, ini lebih ke sistem akuntansi yang ada di pemerintahan. Kalau pemerintahan kurang lebih sama sistem akuntansi yang ada di private atau perusahaan swasta. Jadi kurang lebih hampir sama, cuman bedanya ada beberapa hal seperti kayak anggaran, itu anggaran kan dari pemerintah, nanti kan cair. Terus dari gitu ada juga, kalau di pemerintahan itu ada juga namanya laporan realisasi anggaran gitu. Kemudian yang terakhir itu akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan ini dia kurang lebih sistemnya sama kayak akuntansi biasa. Cuman kalau akuntansi perbankan, kalau bank kan dia dapat sumber dananya kan dari masyarakat, dan masyarakat itu kan nanti akan dimasukkan ke dalam hutang atau pasiva gitu, karena kan dia sifatnya setoran ya dari nasabah. Sekian dulu materi tentang dasar-dasar akuntansi kali ini. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Dan kalau ada komentar atau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih ya teman-teman.